Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Yang. Siang juga. Semoga kita berdua sehat-sehat selalu ya Bu. Oke. Kali ini tujuan saya adalah untuk melakukan praobservasi dalam coaching. Jadi yang akan saya tanyakan di praobservasi ini adalah mengenai tujuan pembelajaran yang akan Ibu Guru lakukan, kemudian area pengembangannya seperti apa, dan juga strategi dalam persiapan pembelajaran nanti ketika observasi itu apa. Sekitaran situ saja sih. Sama kira-kira kapan akan dilaksanakan observasinya, saya bergantung sama jadwal pelajaran itu saja. Baik, kita lakukan saja untuk yang pertanyaan pertama. Kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu aplikasikan nanti di observasi kelas, ketika saya observasi di kelas itu, kira-kira tujuan pembelajarannya apa? Tujuan yang saya akan ambil di sana adalah karena saya baru masuk ke topik baru tentang sistem saraf, jadi saya akan mengambil tujuan peserta didik itu mengetahui sejauh mana sistem saraf itu berfungsi di dalam tubuh kita setiap harinya. Berarti siswa harus dapat menjelaskan sistem saraf dalam tubuh itu seperti apa dengan melakukan percobaan. Melalui percobaan. Oke, kira-kira dari tujuan pembelajaran ini yang ingin Ibu capai gitu, kira-kira area pengembangan mana nih yang akan hendak dicapai? Apakah dari segi pengetahuannya, ataukah sikapnya, ataukah keterampilannya? Untuk hal itu saya lebih memfokuskan pada pengetahuannya. Di sini nanti saya akan menggunakan observasi, melakukan kegiatan demonstrasi begitu, sehingga nanti dari kegiatan demonstrasi itu peserta didik mengetahui atau bisa mengalami secara langsung dan bisa mengutarakan apa yang telah dilakukan melalui demonstrasi tersebut tentang sistem saraf, tentang bekerjanya sistem saraf di dalam tubuh. Oke, baik. Jadi area fokusnya adalah pengetahuannya ya Bu, melalui demonstrasi. Oke, selanjutnya Ibu, kira-kira di rancangan pembelajaran Ibu nih, strategi yang berkaitan dengan metodenya seperti apa, kemudian medianya seperti apa yang akan Ibu pakai, dan terakhir juga bahan ajar yang Ibu akan siapkan itu seperti apa? Tadi sudah saya katakan, saya akan memberikan atau menjelaskan sistem saraf ini melalui kegiatan demonstrasi. Demonstrasi. Di sana saya nanti akan menyiapkan pastinya tentu nanti di sana ada bahan alat untuk kita melakukan demonstrasi. Nanti di sana saya akan membutuhkan lilin misalnya, es batu atau yang lainnya yang bisa memberikan suatu efek untuk tubuh yang nanti dari sana peserta didik itu tahu oh ini loh cara bekerja sistem saraf gitu. Kemudian untuk hasilnya nanti saya akan menyiapkan lembar LKPD untuk diisi peserta didik dari kegiatan observasi yang dilakukan. Kemudian bahan ajarnya nih Ibu menggunakan apa saja nih bahan ajar? Tentunya nanti di sini ada buku paketnya atau mungkin bisa nanti kita yang relevan gitu, yang mendukung, atau ada lagi mungkin yang lain yang bisa kita cari untuk mendukung kegiatan pembelajaran tersebut. Terakhir nih Bu, untuk asesmennya, untuk penilaiannya, kira-kira dari mana nanti Ibu tahu bahwa nanti mereka telah berhasil mendemonstrasikan diri mengenai sistem saraf ini? Penilaiannya seperti apa nih? Untuk keberhasilan peserta didik dalam melakukan observasi tentunya kan nanti kita lihat dari LKPD yang kita berikan sesuai enggak
hasilnya dengan yang dilakukan pada waktu kita melakukan observasi gitu. Oke, berarti di LKPD itu nanti ada beberapa instruksi juga ya, Iya. untuk mengetahui hasilnya nanti siswa benar-benar paham atau tidak. Pasti. Oke, terakhir Ibu, terkait dengan kapan nih jadwal yang bisa saya masuk untuk mengobservasi Ibu. Saya bergantung ke jadwal mata pelajaran Ibu aja di kelas. Jamnya, harinya. Jadwal untuk pembelajaran IPAS itu hari Selasa. Berarti masuk dia di tanggal Sekarang tanggal 27. 30 Berarti 30. tanggal 30 Juli. Jam pertama atau jam jam berapa? pertama. Pertama. Baik, nanti insya Allah saya akan masuk ke kelas Ibu untuk melakukan observasi terkait dengan tujuan pembelajaran ini dan terkait juga dengan area pengembangan yakni pengetahuan, kemudian dengan berbagai macam media, bahan ajar, serta asesmen yang akan Ibu persiapkan. Nanti akan ada beberapa hal yang akan saya observasi pada saat masuk di kelas Ibu di hari Selasa tanggal 30 Juli di jam pertama ini. Mungkin untuk praobservasinya hanya ini dulu Bu, sembari Ibu juga menyiapkan apa yang Ibu akan pakai nanti, dan saya juga menyiapkan lembar-lembar penilaian terkait dengan area pengembangan yang Ibu sudah utarakan. Baik Ibu, nanti kita ketemu di hari Selasa berarti ya, tanggal 30 Juli jam pertama. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita mari dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Tadi sebelum berangkat sekolah, sarapan di rumah? Pakai apa? Nasi. Kalau sudah selesai sarapan, berarti perutnya sudah tahu kenyang, tahu rasanya. Kalau sudah kenyang kita berarti apa masih lagi sarapan makan? Oh, berhenti. Siapa yang memberitahu kita sudah kenyang? Perutnya yang kasih tahu. Apa katanya? Apa ada yang dibilang? Siapa yang memberitahu kalau perutnya sudah kenyang? Oh, perutnya ngomong seperti apa? Oh, berhenti, nggak usah makan lagi. Itu? Oh, enggak ya. Ada sesuatu di dalam tubuh kita yang memberitahu, yang menginformasikan kalau kita sudah kenyang. Atau waktu berangkat sekolah tadi, jalan kaki atau pakai sepeda motor diantar. Waktu jalan kaki, misalnya kalau ada sesuatu yang tajam di jalan, apakah diinjak atau bagaimana? Oh, tidak. Apa yang dilakukan? Oh, dilewati caranya? Oh, loncat atau bisa dihindari. Siapa yang menyuruh untuk melewati atau meloncati? Mata ya melihat. Kemudian yang menyuruhnya? Oh, kaki yang meloncati. Seperti yang tadi, perut sudah kenyang, kita berhenti makan. Sama juga dengan halnya yang tadi, ada sesuatu yang tajam yang nanti bisa melukai kaki kita sehingga kita meloncati. Ada sesuatu di dalam tubuh kita yang memerintahkan kita untuk melewatinya. Kalian tahu apa itu? Apa yang ada di tubuh kita yang memerintahkan kita untuk melakukan menghindari? Kalian tahu apa itu? Ada bilang senjata sayang apa? Apa? Rangka. Ada yang lain? Sendi. Ada yang lain? Oh, enggak. Yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah tentang sistem saraf. Pernah dengar sistem saraf? Oh, pernah. Rosi pernah
Enggak, ada yang pernah dengar? Ya. Salah? Oh, enggak, baru pertama dengar? Ya. Oke, nah pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang sistem saraf. Apa itu saraf? Nah, kita akan mempelajarinya melalui proses. Kita tidak akan langsung menentukan oh sistem saraf itu ini. Nah, guru akan melakukannya melalui proses demonstrasi. Ini guru sudah bagi-bagi kelompoknya menjadi 3, satu kelompok berisi 5 orang peserta didik. Bu Guru akan bagi kelompok, Bu Guru akan bagi bahannya di sini. Bu Guru sudah siapkan beberapa. Yang pertama di sini ada S1. Ya, Bu Guru bagi dulu. Lihat kelompok. Kita mau praktik bagaimana untuk menentukan sistem saraf itu apa. Di sini juga guru sudah siapkan. Ada apa ini namanya? Lilin ini kita gunakan untuk apa biasa? Menjahitkan. Oh, kalau kasih lampu. Untuk apa berarti saya? Untuk menerangkan. Ya. Ini apa yang punya? Untuk apa korek? Menyalakan lilin. Ya, bagus. Sekarang, di sini juga guru sudah siapkan kertas. Untuk kelompok satu saja dulu, ya. Karena yang ditulis nanti hanya beberapa saja. Sudah? Satu kelompok sudah mendapatkan? Ya. Nanti bahan yang sudah Bu Guru kasih ini akan kalian seperti misalnya lilin, nanti dinyalakan. Kemudian es batu ada prosesnya, Bu Guru akan bagikan cara kerjanya. Cara kerjanya nanti ada di LKPD yang Bu Guru kasih. Di sini sudah ada perintahnya. Kemudian nanti dari kegiatan pertama ada 3 percobaan yang Bu Guru anukan di sini. Dari S1-nya, dari lilin, kemudian nanti dari kegiatan penjugitan antar teman. Ya. Tapi sebelum masuk ke sana, coba coba ditutup matanya dulu. Dan pulang tutup matanya. Rosid sama Kenzi. Bu Guru pilih 2 orang atau 3 orang. 1 orang Bu Guru untuk berbicara. Coba tanpa Bu Guru sebut namanya ya. Coba keluarkan suaranya. Panggil namanya Daep. Nah, coba dibuka matanya Daep. Kira-kira siapa yang tadi memanggil? Oh, tahu itu Muhammad. Betul atau salah yang Muhammad dipanggil? Daep ulang. Siapa yang memberitahu? Tidak ada. Kenapa tahu itu suaranya Muhardi? Oh, tahu. Nah, tadi sama juga dengan kejadian yang sudah Bu Guru kasih tahu. Sekarang siapa yang memberitahu? Daep ulang kalau itu suaranya Muhardi. Telinga. Di telinga itu ada apa sehingga kita tahu itu suaranya Muhardi? Apa? Hah? Mendengar. Makanya siapa yang memberitahu informasi itu sampai dari pulau tahu itu suaranya Muhardi? Suaranya. Makanya suara Muhardi dari pulau tahu itu karena informasi dari mana? Yang tadi? Iya, karena adanya sistem saraf. Nah, itu yang akan kita coba dalam proses demonstrasi ini. Bu Guru bagikan lembar kerjanya, Bu Guru kasih semua peserta didik melakukannya secara bergiliran. Kemudian nanti diisi ada titik-titik sama
ya, sesuai dengan yang dilakukan. Nanti di bawahnya, coba diperhatikan dulu saya, dan di bawahnya ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan untuk dijawab, baru nanti perwakilan kelompok maju ke depan untuk menjawab ke depan juga dengan menulis di lembar yang sudah Bu Guru kasih. Baru nanti setelah itu baru kita minta satu kelompok menjelaskan dan kita kumpulkan bersama. Oke, Bu Guru kasih per orang. Ya, kasih temennya. Proses kerjanya ada di lembar LKPD. Bagaimana cara menjawabnya, cara mengerjakannya, cara kerjanya ada di LKPD. Dan sudah. Nama bagi Sudah dipegang masing-masing? Awas kena. Kedua, apa perintahnya? Oh iya, nyalakan dulu lilinnya. Ini dilakukan bergilir ya. apa yang dirasakan? Apa yang dirasakan? Apa yang dilakukan? Dekatkan tangan. Coba bergilir caranya, bergilir, dekatkan tangannya. Atau bisa begini. Ayo bergilir. Satu-satu. Lagi. Dekatkan. Lebih dekat lagi. Nah, untuk yang berikutnya apa pertanyaannya di sana? Akan kamu lakukan setelah itu? Nah, yang ketiga. Apa yang dirasakan setelah tangan didekatkan ke api? Dari sana coba, ada nggak pertanyaan di sana yang harus dijawab? Yang dirasakan adalah panas. Yang keempat, Apa yang akan kamu lakukan? apa yang kita lakukan setelah tahu? Apa yang dilakukan? Agar berjauh. Iya, apa yang dilakukan? Menjauhkan? Ya. Tidak ada sistem jawabnya kalau yang gitu. Ayo dijawab sambil dilakukan prosesnya. Jawab pertanyaan yang ada di LKPD-nya. Titiknya. Halo. Jawab pertanyaan yang ada. Ya, kamu dijawab di LKPD-nya, di lembar kerja. Nggak di sini dulu, di buku, di kertasnya. Ya. Di percobaan pertama. Bagaimana apa yang dirasakan langsung ditulis di lembarnya, kemudian setelah itu apa yang dilakukan? Menjauhkan tangan dari api. Diamkan dulu. Nah, sudah disiapkan S1, sekarang kita akan apa yang tadi kalau kita lihat S1 ini kira-kira?
akan menghitung dengan menggunakan stopwatch. Waktunya. Apa itu? Menggenggam ini apakah semakin lama atau semakin dingin ataukah semakin tidak terasa atau semakin panas? Apa yang akan dirasakan? Bergilir, bentar dulu. Ketiga, mulai dipegang. Pegang. 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 Sampai terasa tidak bisa digenggam lagi, sampai sudah benar-benar dingin tangannya baru dilepas. Sudah sangat dingin, sudah sangat dingin, boleh dilepas. Dari pulau minta bantuan angin ini, berarti sudah sangat dingin, boleh dilepas. Panas. Genggam enggak? Itu berarti nggak mau genggam. Genggam nggak ya? Ya, sudah. Boleh dilepas. Boleh dilepas. Bagas boleh dilepas. Kalau dari pulau boleh lepas 1, 2, 3. Lepas ketiga-tiganya. Lepas. Lepas sudah lepas. Iya. Kalau baru memegang, kita sudah lihat. Tapi kalau sudah lama-lama, bagaimana rasa tangan kita? Dingin. Serasa sudah tidak ada rasanya ya. Sekarang ditiup. Bangga sudah mulai meniup tangannya karena kedinginan tadi. Dari pulang juga dingin sekali ya. Nah, coba dilihat percobaan pertama. Apa pertanyaannya? Kunci yang pertama. Ya, sudah. Ya, sudah. Terus? Ya, sudah. Apa yang dirasakan? Dingin. Di dalam di kolom di kotak itu ya. Kemudian pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ya. Pertanyaan selanjutnya apa? Pertanyaan sini yang di bawahnya. Enggak, yang di atas itu. Yang di bawah ini yang belum dibaca. Oh, iya. Iya. Apa yang dirasakan? Nah, ditulis di dalam kotak yang sudah disediakan. Halo. Apa anunya? Soal apa yang dirasakan tadi sama teman-teman? Dingin. Percobaan kedua. Nah, kemudian berikan penjelasan. Berikan penjelasan dari yang seperti yang tadi. Awalnya bagaimana? Lama-lama, semakin lama, apa yang dirasakan sama temannya yang tadi? Oleh bentuk ini, apa yang dirasakan tadi? Diberi penjelasan bagaimana tadi awalnya sampai dengan tidak bisa lagi dipegang. Yang di sini halo, dan pula di sini. Apa yang dirasakan kemudian dari percobaan yang tadi awalnya bagaimana? Kemudian apa ya sampai tidak bisa dipegang, kenapa? Dibuat anunya redaksi kalimat yang sederhana saja dari proses yang tadi ya. Sama ya juga di sini. Ketika menit sudah cepat ditulis. Kita masih ada satu percobaan lagi. Dirembukkan dulu sayang. Ya, tumpuk. Sesuatunya sudah kita. Mulai.
dan temannya. Sudah semua. Satu. Apa yang dilakukan? Coba baca. Mintalah teman kalian meletakkan tangannya di atas meja dan berkawasannya dengan baik. Dua. Kubit tangan teman kalian, tanyakan apakah terasa sakit. Iya, tiga. Selanjutnya kubit teman kalian, tanyakan apakah terasa sakit. Empat. Tanyakan pada teman kalian, bagaimana kalian sendiri terhadap Lima. B. Bagaimanakah yang lebih mudah sakit? Iya. Di dalam kelompok ini dilakukan. Kayaknya karena tidak keburu bawa kelupaan, boleh dengan menutup mata temannya. Jangan keras-keras, ya. Kemudian satu temannya mencubit. Yang pertama tangan, ya. Kedua lengan. Dilihat Bu Guru, kelompok sana. Karena Bu Guru ke bawah pakai tutup mata temannya. Satu orang menutup mata temannya, satu orang mencoba. Yang pertama yang dicubit adalah tangannya. Sini dulu. Tangannya pertama dicubit, yang kedua baru lengan. Nanti dari sana dijawab pertanyaan yang sudah ada di LKPD, ya. Nah, di sini siapa yang ditunjuk? Siapa yang ditunjuk di sini? Siapa yang mencubit? Satu orang menutup, satu orang mencubit. Kenzi atau Rano? Kita ayo dikerjakan dulu. Kenzi ke sana dulu. Ayo ketemu lagi. Sampai tutup mata Kenzi. Yang pertama ingat yang ditutup adalah tangannya. Kemudian lengan, ya. Di sini siapa? Anton, tutup matanya. Anton dulu. Ayo. Apa yang dirasakan? Kemudian jangan terlalu keras. Yang pertama di sini, keduanya di sini. Yang kedua di sini. Bedakan rasanya, ya. Bedakan rasanya. Saya menjawab itu dengan menjawab ya. Nah, lihat pertanyaan berikutnya. Nah, mulai yang ini bagaimana rasanya? Berbeda rasanya. Ya, di kolom kemudian lihat pertanyaan di bawahnya lagi ada. Yang penting yang penting kita merasa bersama. Yang penting sama dulu. Ini belum. Yang B. Yang mana lebih sensitif terhadap cubitan? Yang lebih sakit? Berarti ini sudah. Apa yang dirasakan ketika pertanyaan kedua, mana lebih sakit? Tangan atau lengan? Yang lengan. Dijawab kan jadi ini sudah semua. Tiga-tiganya sudah kita lakukan. Di bawahnya ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab sesuai juga dengan percobaan yang tadi, nomor 1, 2, 3 sama. Tapi hanya Bu Guru bedakan kejadiannya apa. Kemudian dari sana rangkuman dari kegiatannya itu apa ada di nomor
di bawahnya. Sekarang dikerjakan dulu nomor 1 sampai dengan nomor 5. Boleh berembuk dengan temannya satu kelompok. Berembuk dengan satu kelompoknya untuk nomor 1 sampai dengan nomor 5. Kenapa? Gunanya saraf dengan sehingga kita bisa merasakan sakit. Berembuk sayang. Iya. Apa soalnya? Karena sistem saraf. Iya. Sampai kita merasakan sakit. Yang tadi kenapa? Coba berembuk. Diskusi sama temannya. Satukan pendapatnya. Ayo sama Malik. Ayo. Lanjutkan. Ayo Mustidin. 2 menit lagi. Kita membagikan kertas tadi ya. Di kertas ini nanti dituliskan coba semuanya. Tuliskan dulu kesimpulannya di kertas itu. Di kertas yang sudah Bu Guru bagikan. Kesimpulannya saja. Gak usah banyak-banyak kesimpulannya saja. Rangkumannya dari nomor 1 sampai nomor 5. Apa itu? Yang bikin kesimpulan semuanya sistem saraf, tentang sistem saraf. Sistem saraf adalah dibuat kalimatnya sendiri dari jawaban nomor 1 sampai dengan nomor 5. Dibuat di kertas yang Bu Guru kasih. Kita buat kesimpulannya dulu. Dari nomor 1 sampai dengan ya, karena jawaban-jawaban itu dikumpulkan jadi satu menjadi satu kesimpulan tentang sistem saraf. Kan jawaban tadi Ya, tapi dalam bentuk kalimat yang berbeda. Dari yang pertama tadi kan sudah apa pertanyaannya, apa soalnya yang pertama? Iya, jika kulit kita tersentuh dengan panas, apa yang dirasakan? Rasa panas, apa yang dilakukan setelah itu? Menghindar. Kemudian nomor 3. Oh iya. Sebentar belum. Yang ketiga. Sebagai apa? Sistem yang bagaimana? Kalau kita sakit, halo. Ada panas panas. Ada tangan kita kena, kita hindari karena ada rasa panas. Apa rasanya? Apa namanya? Kalau kita kena panas itu apa namanya? Luka. Tidak pada kita panas. Baru kita kesentuh panas. Apa namanya? Ada apa? Sehingga kita merasakannya. Ada rangsangan panas. Karena ada apa dalam tubuh? Ada panas, ada kemudian ada rangsangan, karena ada saraf di dalam tubuh kita. Kemudian kita hindari. Nah, jadi sistem saraf itu apa? Itu dibuat harusnya kalimatnya sendiri. Halo. Sudah setelah sini? Ayo. Rosi, Edipa, maju Dipa. Ayo Dipa. Rosi. Ayo, balik Dipa. Satu. Ayo, Persi. Kesimpulan kelompoknya yang besar suaranya, diulang.
Dengarkan yang lain. Enggak usah. Ayo. Sampai dengarkan sama teman-temannya. Nah, ada suaranya. Iya. Kelompok ketiga menjadi satu kesimpulan yang bagus. Sebentar. Tadi Dipa, apa katanya Dipa? Bisa mendengarkan. Ada yang memanggil untuk Bisa mendengar orang memanggil. bisa mendengar Memanggil. orang Memanggil. memanggil Dan kekenyangan. dan ketenangan. Perasaan ya. Melihat benda berbahaya untuk melihat benda berbahaya untuk menghindarinya. Apa lagi? Masih? Ada melihat benda berbahaya untuk bisa menghindari. Benda berbahaya. Baca. Mufti. Baca nih. Ayo dibaca. Rasa panas masihkan. Terus Mengetahui rasa sakit. rasa sakit masih masih karena dari ini bisa mendengar orang memanggil merasakan rasa kenyang melihat benda berbahaya jika kita menghindari. Nah, karena adanya syarat. Kemudian yang di sini rasa panas ada rasa panas di sini. Setelah itu kita menjauhkannya karena adanya sistem saraf dalam tubuh yang menginformasikan untuk merasakan rasa sakit. Di sini kita bisa menyatukan dua pendapat ini. Apa itu sistem saraf? Untuk sini. Nah, sistem saraf berarti adalah sistem sistem yang bisa apa? Ya, mengetahui atau apa lagi di sini? Halo. Apa lagi sistem saraf itu? Bisa menginformasikan kita kalau ini tadi merasakan bisa kita ganti dengan kata apa? Untuk yang lebih masuk ke pembelajarannya untuk kata merasakan. Develop. Yang tadi ada yang sakit karena ada apa? Iya, karena ada saraf. Karena ada apa? Kita bisa ganti di sini kata merasakan dengan kata nah, kita mengetahui coba semuanya udah siap. Nah, dari pembelajaran ini kita mengetahui sistem saraf itu ada di mana, kemudian apa fungsinya.
dari kehidupan sehari-hari kita bisa tahu bagaimana kerjanya. Untuk hari ini cukup kita berikan pembelajaran kita sampai di sini. Ada yang bertanya dulu tentang sementara? Ada yang bertanya? Ya? Oh, di mana? Nih ada pertanyaan bagus nih, dengarkan. Di mana tempatnya sistem saraf? Nah, sistem saraf itu berada di tubuh kita, sama dengan yang tadi. Tangan kita terkena dengan panas, misalnya yang dipanci. Ada di mana sistemnya? Kita merasakan sakit ya? Halo, balik. Kita merasakan sakit karena sistem saraf itu juga ada di semuanya di tubuh kita ada sistem sarafnya. Di organ-organ tubuh ada, ya, semuanya ada. Nah, saraf itu berfungsi untuk menjalankan, memberi informasi, kemudian banyak fungsinya. Sehingga kita bisa merasakan sakit, lapar, panas, segala macam karena ada sistem saraf. Ada saraf, kalau tidak ada tidak bisa merasakan sakit, ya. Tetapi semua di tubuh kita ada. Ada lagi yang lain? Ada. Kalau tidak ada, Bu Guru kumpulkan dulu hasilnya. Hasilnya mana? Pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Udah yang bagus dulu. Udah yang bagus. Duduk siap. Iya. Untuk menjaga tubuh kita supaya kita tidak terkena dengan sesuatu yang berbahaya, kita harus atau bagaimana caranya? Bagaimana cara menjaganya? Bagaimana cara menjaganya? Perhatikan di sekeliling kita, ya. Perhatikan kalau jalan, perhatikan apakah ada yang berbahaya. Kalau ada yang berbahaya, kita harus bagaimana hindari. Ya. Sudah perlu cukupkan sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia sampaikan kepada tua. Sini kertasnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Ibu. Alhamdulillah ya, observasi sudah Ibu laksanakan dengan baik. Dan tadi juga saya sudah melihat dari proses awal sampai akhir sehingga kita dapat melakukan pasca operasi, pasca observasi. Nah, di sini terkait dengan pasca observasi ini saya akan menyampaikan sedikit beberapa hal terkait dengan apa yang saya observasi tadi, dengan tetap berkaitan dengan di pra observasi itu sudah kita bahas mengenai tujuan pembelajaran yang Ibu akan lakukan di kelas, kemudian area pengembangan dan juga seperti apa, kemudian lanjutnya dengan strateginya sudah kita bahas di pra observasinya. Dan juga terkait dengan observasinya ada beberapa hal yang mungkin akan saya sampaikan, tapi sebelum itu saya ingin bertanya kepada Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran di tujuan pembelajaran ini dengan strategi ini, dengan metode yang sudah Ibu siapkan sedemikian rupa? Bagaimana pembelajaran hari ini? Menurut saya proses pembelajarannya masih harus dikembangkan lagi karena saya tidak memang bisa masuk. Menurut saya adalah 9%, tapi masih harus
perlu untuk diperbaiki lagi prosesnya, kemudian waktunya juga harus kita tentukan, misalnya untuk percobaan 1 sekian menit, percobaan 2 sekian menit, sehingga nanti kegiatannya atau proses pembelajaran sesuai dengan jadwal waktu yang sudah ditentukan. Untuk hasilnya memang adalah masuk di anak-anak itu menurut saya, tetapi masih juga harus lebih pemahaman yang kita berikan itu harus lebih lagi supaya lebih mengena dan bisa mereka membuat kesimpulan dengan lebih gampang. Baik Ibu, berarti kira-kira tingkat keberhasilannya menurut Ibu kalau kita skalakan dari 1 sampai 10 ya, untuk tujuan pembelajaran ini saja, kira-kira skala keberhasilan untuk hari ini menurut Ibu? Kira-kira berapa ya? 75 atau 80? Baik, saya akan menyampaikan sedikit terkait dengan hasil observasi saya, boleh Bu? Oh, silakan. Setelah saya melihat dan mengobservasi Ibu di kegiatan pembelajaran ini, yang pertama Ibu sudah melakukan kegiatan pendahuluan seperti bertanya kabar, berdoa, kemudian mengkaitkan media dengan lingkungan juga sudah dilakukan. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran juga sudah dilakukan. Kemudian kita kegiatan inti sudah dibagikan kelompok sedemikian rupa. Kemudian strategi pembelajarannya juga menggunakan demonstrasi dengan melakukan percobaan, ada 3 kali percobaan ya. Kemudian alat dan bahannya sudah lengkap sekali saya lihat terkait dengan percobaan sistem saraf ini. Kemudian area pengembangan seperti yang Ibu katakan di pra-observasi kita, yakni pada area pengetahuan. Memang benar saya lihat tadi fokusnya Ibu itu ke sana, walaupun dari sekian percobaan itu juga ada tetap terlihat segi afektifnya dan psikomotoriknya juga. Kemudian siswa juga dijelaskan bentuk kerja percobaan itu seperti apa, sudah dilakukan semua. Kemudian semua siswa juga ikut melakukan percobaan, tidak hanya satu. Kemudian juga mereka dapat menyampaikan pendapat sendiri setelah melakukan percobaan itu. Kemudian dari percobaan itu juga siswa dapat menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan di lembar LKPD, saya lihat seperti itu Bu. Kemudian siswa melakukan percobaan itu sebanyak 3 percobaan sekali. Menurut saya ini tuh sesuatu dengan tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sebutkan tadi, dengan melakukan 3 percobaan menurut saya memang benar akan ada yang masuk di otak siswa, pemahaman siswa, tetapi memang benar harus ada pengembangan lagi. Kemudian kelompok juga diberikan penjelasan terkait dengan apa yang memang belum dipahami juga, dan juga siswa juga dipandu untuk menyimpulkan. Ada beberapa kelompok yang menyampaikan kesimpulannya bla 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 dan sekian. Kemudian Ibu juga memandu mereka untuk menyampaikan kesimpulan yang tepat terkait dengan pembelajaran. Kemudian juga ini yang menarik juga nih. Biasanya kalau kita menulis kesimpulan di kertas itu sangat membosankan, tapi Ibu menggunakan kertas sticky note. Artinya ini menambah wah enak nih kalau kita nulis kesimpulan di kertas sticky yang warna-warni, itu menambah keunikan pembelajaran. Artinya membuat siswa lebih tertarik gitu daripada hanya menulis di LKPD saja kesimpulannya. Kemudian apakah yang saya sampaikan ini benar ya? Benar ya, iya, sesuai. Oke. Nah, kemudian pertanyaan saya selanjutnya, Bu, kira-kira nih dari runtut kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan, kira-kira apa kelebihannya hari ini dengan tujuan pembelajaran ini, dengan menggunakan strategi ini, dengan menggunakan alat dan bahan ini, apa yang Ibu dapat sampaikan terkait dengan pembelajaran ini mengenai kelebihan pembelajaran pada hari ini? Untuk kelebihan dalam prosesnya nih, anak itu dalam untuk mengetahui pengertian sistem saraf, anak itu bisa
arahkan ke hal yang sering dilakukan sehingga mereka tahu, lebih cepat mengerti, oh begini maksudun syarat itu, begini ternyata yang ada dalam tubuh kita. Jadi mereka lebih cepat membuat kesimpulannya, walaupun dalam proses pembelajaran yang tadi masih harus kita lebih memberikan yang lebih dekat lagi dengan peserta didik itu. Jadi yang menjadi kelebihannya adalah kegiatan-kegiatan yang percobaan yang dilakukan itu kegiatan yang memang sebenarnya sering dilakukan sehingga lebih bisa memantapkan siswa dalam memahaminya gitu. Oke. Lalu kira-kira menurut Ibu nih, apa kekurangan dari pembelajaran yang dilakukan pada hari ini? Kekurangannya sih yang seperti yang tadi saya sudah katakan, memang harus yang lebih lagi, percobaannya mungkin yang lebih dekat lagi dengan peserta didik sehingga nanti bisa merasakan apa sistem saraf itu, bagaimana sistem saraf itu nanti bekerja di dalam tubuh kita, kemudian prosesnya bagaimana, itu kita coba lagi nanti di proses pembelajaran kedua tentang edukasi. Oke, baik. Terakhir nih pertanyaan saya, kira-kira ini kan dari pertama kita prosesnya adalah proses praobservasi, artinya kita harus merencanakan terlebih dahulu untuk menyampaikan tujuan, kemudian saya menyampaikan kira-kira bentuk penyelesaian seperti apa. Kemudian pada hari ini kita melakukan observasinya, lalu kita melakukan refleksinya atau pasca observasinya. Nah ini dinamakan proses melakukan coaching. Nah kira-kira nih apa yang Ibu rasakan ketika saya coaching Ibu dari rentetan kegiatan di hari Sabtu kita sampai detik ini? Kira-kira apa yang Ibu rasakan? Ada rasa bangga karena kita ada yang menilai lah begitu ya, sehingga nanti dalam proses pembelajaran itu kita lebih menyiapkan bagaimana prosesnya, kemudian bahan-bahannya, sehingga nanti dalam proses kita lebih serius dalam pembelajaran, dalam mengarahkan peserta didik itu. Memang ada perbedaan antara ada orang yang meng-coaching dengan tidak ada. Kalau ada orang coaching rasanya lebih gimana gitu, ada rasa untuk lebih baiknya, pokoknya arahnya ke arah yang demikian lah, untuk perbaikan. Ada rasa bangga, ada rasa daya tarik lah untuk yang lebih ke arah yang lebih baik. Dapat saya simpulkan Ibu, intinya kita sebagai guru juga butuh penilaian dari orang lain, karena kadang-kadang kita tidak bisa melihat apa yang kurang dalam pelajaran kita, apa yang lebih juga, sehingga kita membutuhkan orang lain juga untuk memotivasi kita tentunya mengarahkan pembelajaran juga ke arah yang lebih baik. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dari kegiatan observasi dan pasca observasi ini. Saya sangat-sangat berterima kasih sudah diberikan waktu untuk melakukan kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan nanti di kesempatan lainnya lagi kita dapat melakukan coaching ini sesuai dengan tujuan pembelajaran, sesuai dengan arah penilaian, tentunya kebaikan kita sebagai guru